Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini kita tetap belajar tentang karakter. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak, biar kami semuanya yang menyampaikan, mendengar, kami semuanya sungguh bisa dikuatkan, dibentuk oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita kembali lagi untuk diskusi tentang karakter kita ataupun attitude ataupun tingkah laku kita dan kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang sering tidak sadar kita menjadi batu sandungan ataupun lifestyle kita itu menyakitin banyak orang ya. Nah, yang kita mau bahas hari ini, karakter atau attitude yang tidak baik itu adalah suka berhutang. Di Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, kita jadi anak Tuhan, sering sekali saya lihat orang itu jadi Kristen suka pinjam uang, pinjam ini, pinjam sana gitu loh. Usahakan jangan lepotin orang dalam hidup. Kalau if you can do it yourself, don't bother other people. Kalau kita bisa lakukan dengan sendiri, jangan kita ganggu orang lain. Ya, itu nggak benar. Nah, saya jadi hamba Tuhan sering sekali melihat, ya, of course, saya juga mempunyai usaha kecil-kecilan, dan sering sekali saya lihat orang yang suka pinjam uang kepada saya, ya, gembala yang punya usaha serba salah. Yang nggak ada usaha serba salah juga. Jadi pendeta itu nggak ada yang bisa benar semuanya lah. Yang nggak ada usaha dibilangin entah mata duitan. Ada usaha bilang cinta uang lebih daripada cinta jemaat. Jadi serba susah. Tapi yang paling penting adalah prinsip Alkitab itu kita mau lakukan. Ya, firman Tuhan mengatakan jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung utang. Jadi pendeta kasihan orang, mereka pinjam duit nggak dipinjam, bilang Pak pendeta nggak sayang sama aku. Dipinjam hal lupa. Nah, tapi inilah hidup, saya nggak akan ngeluh. Saya tetap melakukan hal yang baik. Ya, saya puji Tuhan punya istri yang ngerti gitu loh. Ya, bantuin jemaat, bantuin orang. Nah, saya lihat bahwa kalau memang kita jadi orang Kristen, kalau bisa usahakan jangan mempunyai a beggar spirit, yaitu roh yang minta-minta gitu loh. Alkitab mengatakan kita harus mau rajin, ulet dan kerja. Dan janganlah kita makan kalau kita punya tangan nggak kerja. Nah, kenapa orang itu suka berhutang? Keinginan lebih besar daripada kemampuan. Nah, kadang-kadang dia nggak mampu suaminya, tapi dia hidupnya mau style, branded. Ya, mau hidup seperti orang kaya. Nah, itu nggak benar. Nah, itulah kedagingan. Yang kedua, kebiasaan meminjam barang orang menjadi hobi. Itu juga nggak benar. Dan itu menjadi kebiasaan. Orang yang meminjam tidak punya, tapi perlu untuk digunakan sementara. Orang yang kebiasaan meminjam punya tapi suka memakai barang orang lain yang berbeda dengan miliknya ataupun merek ya, kadang-kadang lupa mengembalikan. Jadi janganlah kita menjadi lifestyle kita suka meminjam, itu nggak baik ya. Mari kita berubah kebiasaan kita ya, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang beda dengan yang lain. Jangan kita suka pinjam kalau bisa, kalau nggak kita sanggup, jangan kita hidup lifestyle yang lebih tinggi. Kita makan nasi gudeg, nasi padang juga enak daripada kita makan steak, tapi kita pinjam duit buat apa gitu loh. Dan karakter yang kebiasaan berhutang itu tidak membawa kita punya kekristenan itu menjadi saksi yang baik gitu loh ya, kesaksian yang cukup melemahkan orang lain ya. Saya pernah lihat bahwa saudara seiman di gereja pinjamin uang satu dengan yang lain, akhirnya ribut gitu loh. Jadi repot sekali ya. Jadi marilah kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus lebih daripada segala-galanya. Dia lebih besar daripada problem kita. Dia sanggup membantu kita ya. Nah, marilah kita menjadi seorang anak Tuhan yang bisa menyenangkan Tuhan. Kita hidup sederhana. Saya suka ada satu orang, John Maxwell, mengatakan, if you can live
70% high, you live 50%. Istilahnya kalau kita punya income 70, marilah kita hidup 50 gitu loh. Istilahnya pengeluaran kita jangan kita semuanya mau makan di restoran, semuanya mau branded, maunya show off, kasih orang masuk ke Instagram, kita main minum kopi di mana, kita hang out di mana, kita tinggal di hotel bintang 7, kayak gitu-gituan. Itu kayaknya no point lah ya. Buat apa kita mau kasih orang tahu kita nginap di hotel bintang 5 di Singapura? Buat apa gitu loh? Kasih orang tahu kita hebat, kita kaya. Itu nggak perlu, nggak penting gitu loh. Nah, marilah kita jangan jadi orang Kristen yang suka pinjam untuk enjoy kita punya lifestyle, untuk enjoy kita punya kedagingan. Ya, itu tidak baik dan nggak benar. Marilah kita hidup sederhana, simple life, and you can save money untuk anak-anak, untuk kamu yang masa depan, ya, itu lebih penting. Dan oke, yang selanjutnya, jangan kita menjadi orang Kristen yang haji mumpung, ya, mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, ya, fokus kepada keuntungan diri sendiri. Ya, contohnya ada kue, ada ayam goreng, ya, kasih berkat Kentucky 10 biji. Yang di kantor hanya 8, yang 2 kita nyumpet, kita makan lagi. Nah, jangan begitulah ya, kita jangan jadi orang yang egois ya. Yang penting saya kenyang, yang penting saya selamat, yang penting saya enjoy. Orang lain urusan orang lain. Jangan. Lakus serakah, tidak memikirkan orang lain, mengambil banyak untuk diri sendiri. Nah, inilah orang Kristen yang sering sekali menjadi batu sandungan, ya, tidak mempunyai appreciate whatever the berkat is, ya, dan memanfaatkan kebaikan orang lain, ya. Jangan jadi orang Kristen yang meminjam barang orang tapi tidak menjaga milik orang lain, meminjam mobil, meminjam barang, nggak mau kembaliin, dan tidak menjaga barang orang lain. Itu juga tidak benar. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Tuhan sudah bilangin di Lukas, marilah kita jadi orang yang luar biasa takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan selanjutnya, janganlah kita memiliki mentor yang kere, makan bersama tidak pernah mau bayar, memanfaatkan hubungan untuk makan gratis. Ya, banyak orang yang seperti gitu, mentang-mentang kenal bosnya mempunyai restoran, masuk ke restoran, telepon minta diskon 50%, di diskon 10% marah-marah. Jangan, ya, jangan menjadi Kristen yang aji mumpung, ya. Memanfaatkan perjalanan dinas. Contohnya saya kerja di kantor, saya pernah, ya, saya katakan pakai Lion aja. Oh jangan, saya mau pakai Garuda, karena yang bayar ini pemerintah. Aduh, ini pendeta ini kok nggak tahu diri gitu loh, haji mumpung gitu loh, sekali aja SQ gitu loh. Nah, marilah kita jangan menjadi haji mumpung. Kalau memang kita kerja di kantor, perjalanan ada Lion yang lebih murah, harganya separoh dengan Garuda yang 2 juta, Lion 1 juta, mari kita irit uang perusahaan. Itu baik sekali, ya. Sekali-kali dibayarkan tidak masalah, tapi kalau selalu dibayarkan akan menjadi masalah. Istilahnya kalau teman-teman ketemu kamu orang yang anak Tuhan, maunya makan gratis, kayaknya senang banget kalau makan gratis. Jangan. Sungguh memalukan kalau kita sanggup dibayarin orang lain, ya. Inilah kita jadi orang Kristen mau tahu diri, ya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas contoh-contoh dan firman Engkau yang begitu luar biasa, supaya kami bisa dibentuk dan berubah Tuhan menjadi anak Tuhan yang membawa terang. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Tuhan, kami khususnya mau berdoa untuk Bapak Presiden dan semuanya, dokter-dokter dan suster. Tuhan, berkatilah mereka yang di front line, yang tiap hari tidak ada capeknya untuk mengurusi, membantu masyarakat yang kena COVID-19 ini. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami sungguh percaya COVID ini akan cepat berlalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sanggup. Kami percaya dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk